Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 194. Ali Imran surat yang ketiga ayat 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Kesimpulan kajian kita yang lalu antara lain, pertama, bahwa terlepas, terbebas, terhindar, terjauh, selamat dari neraka, masuk ke surga semata-mata lantaran rahmat Allah. Dan tidak satu pun yang selamat dari neraka dan masuk surga tanpa rahmat Allah, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam surga faqad faz, beruntung. Orang kala mendapat al-fawzul azim, suatu keberuntungan yang sangat agung. Al-fawzul kabir, keberuntungan sangat besar. Al-fawzul mubin, keberuntungan yang sangat nyata. Faqad faza fawzan azima, sungguh dia telah mendapat keberuntungan sangat besar. Berikutnya, dan siapa yang tidak selamat, tidak lepas dan tidak terhindar dari neraka, sungguhnya lah mengalami kerugian yang sangat nyata, khusranan mubina, suatu kerugian yang luar biasa, lantaran dosa-dosanya tidak diampuni. Maka siapa yang tidak diampuni dosanya, sungguh dia merugi. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau rahmati kami, Allah, sungguh pasti kami termasuk orang yang merugi. Terakhir, rahmat Allah ditujukan dan dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh, yang melakukan berbagai macam ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, yang intinya takwa. Orang-orang bertakwa itulah yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bahkan surga dipersiapkan untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa, dan orang bertakwa itulah yang dijauhkan dari neraka. Wa nunajjil ladzina taqaw, dan kami selamatkanlah orang-orang bertakwa itu daripada neraka.
Kira-kira itu kesimpulan kaji-kaji kita yang lampau. Dan ditutup dengan doa kemarin. Doanya, wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Masalahnya tidak terkena atau lupa atau terima terletak catatan tu. Kita kena melihat. As'alukal jannah. Aku memohon meminta kepadamu ya Allah untuk masuk surga. Wa ma qarraba ilaiha. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan aku ke dalam surga itu. Baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan perbuatan apa saja yang dapat mengantarkan aku masuk neraka itu. Lindungi aku, pelihara aku, jaga aku daripada hal demikian rupa. Nah, itu kita tutup kaji kemarin. Maka kini kita sambung. Bahwa dalam ayat ke-192 surah Al-Imran halaman 75. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, man tudkhilin nara, siapa saja yang tudkhil, engkau masukkan ke dalam nar, ke dalam neraka, faqad, maka sungguh akhzaitahu, engkau telah menghinakannya. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada lizalimina, bagi orang-orang zalim itu, min ansar, satu pun yang akan menolong mereka. Siapa saja yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, karena tidak satu pun yang berhak memasukkan orang ke neraka. Ya, tidak satu pun orang yang berhak memasukkan ke dalam neraka. Ke neraka itu tidak punya awak. Yang menciptakan neraka Allah. Dan Allah pula yang menetapkan siapa yang wajar, yang pantas, yang patut masuk neraka. Nah, siapa saja yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita. Akhzaita bermakna azallahu wa ahanahu. Orang itu berarti telah direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Dan berarti orang itu telah dibinasakan sebinasa-binasanya. Istilahnya ahlaktahu. Siapa saja yang engkau masukkan ke neraka, ahlaktahu. Akhzaitahu maknanya engkau telah membinasakannya, dan orang yang dibinasakan itu adalah orang yang memperoleh kehinaan yang luar biasa. Dan tidak ada lagi posisi yang serendah itu. Walaupun di dunianya dianjung, diamba, diangke-angke, dimulia-muliakan. Kan di dunia. Di dunia kok semuanya hanyalah kepentingan saja. Kalau kecil orang gini politik kepentingan. Diangke-angke,
digadang-gadang, dielu-elukan, dimulia-muliakan, disambut kepentingan seseorang lain. Dia tidak punya kepentingan orang beriman. Kepentingan orang beriman itu hidup untuk mengabdi kepada Allah. Apa saja yang dikerjakannya, apa saja yang dilakukan orang beriman itu hanyalah untuk pengabdiannya kepada Allah. Di luar itu tidak. Di luar itu yang tidak beriman pasti semuanya ada kepentingan. Tidak ada jadi hanya tidak menentang bulian. Nah kini orang-orang yang di atas dunia kok digadang-gadang, dia guang-guang, disanjung-sanjung, ditinggi-tinggi, dimuliakan. Di akhirat siapa gerangannya akan memuliakan? Karena Allah hanyalah akan memuliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dalam ayat itu dikecekkan akhzaitahu. Anan akhzaitahu. Pertama azallahu. Azalla merendahkannya. Yang kedua ahanahu, menghinakannya. Dan siapa yang direndahkan dan dihinakan oleh Allah, tidak satu pun yang akan bisa mengangkatnya, meninggikannya, memuliakannya. Dan meninggikannya serta menyelamatkannya. Itu maka ujung ayat wa ma liz-zalimina min ansar. Tidak ada satupun bagi orang-orang zalim itu satupun yang akan ansar, menolong. Min ansar maknanya satupun. Tidak satupun dan tidak siapapun yang akan bisa menolong daripada azab, siksa, kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa itu. Kalau ada yang mampu menolong, tandanya ulang kau lebih hebat daripada Allah. Allah menghinakannya berarti memuliakannya. Allah meninggikannya, Allah merendahkannya, meninggikan hebatnya Allah. Tidak ada satu min ansar. Jadi intinya, wahai Rabb kami, kita japui ujung kaji 191. Ujungnya kan begini, faqina ada benar. Maka qina, peliharalah kami daripada azab neraka. Kenapa begitu? Kenapa? Kalau kita sisipkan kalimat sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama, peliharalah kami daripada neraka. Karena atau sebab atau lantaran siapapun yang engkau masukkan ke neraka itu pasti dia hina, rendah, hancur, binasa. Dan tidak ada satupun penyelamat, penolong, pembantunya yang melepaskannya daripada itu. Itu kaitannya. Di ujung ayat 191, faqina adzaban. Fa maka ki pelihara na kami. Kalau kita pilih hurufnya cek. Fa maka ki pelihara na kami. Nah, kita ambil huruf tengahnya. Huruf tengah itu qi. Asal katanya waqa, waw qaf ya waqa. Itu masdarnya wiqayah. Anan waqa yaqi wiqayah, memelihara. Memelihara sesuatu dari segala hal yang dapat mencelakakannya, membinasakannya, dipeliharanya, dijaganya, namanya waqa.
minta supaya dipelihara, qi, peliharalah. Jadi yang kita minta kepada Allah, peliharalah siapa? Kami. Qina, pelihara kami. Satu huruf tu maknanya pelihara. Peliharalah kami, jagalah kami, lindungilah kami. Dari apa? Dari segala sesuatu yang akan mencelakakan, membinasakan kita, dan tidak ada kecelakaan, kesengsaraan, penderitaan yang melebihi kecelakaan, penderitaan, kesengsaraan, azab neraka. Tidak ada lagi. Kalau ada yang lebih pada itu, berarti neraka itu masih di bawah. Neraka Allah ciptakan spesial untuk mengazab, anti azabi gitu. Dalam hadis qudsi dikatakan anti azabi, engkau aku ciptakan spesial untuk menyiksa. Berarti siapapun yang masuk neraka tidak ada senang. Cukuplah ayat yang mengatakan la yamutu fiha wala yahya. Mati tidak. Bagaimanapun hebatnya kesengsaraan, penderitaan, siksa, tidak mati. Ini ujung penderitaan kan mati. Bangkuamah orang mati dalam hidup juga. Mencari mati, minta mati atau bunuh diri. Karena dia anggap kalau mati, habis penderitaan. Walaupun sebenarnya tidak demikian. Tapi begitulah pandang orang dunia. Kenapa dia mau bunuh diri? Tidak sembarang orang bunuh diri. Orang kaya-kaya bunuh diri. Karena dia mengalami berbagai macam hal, problem. Bukan hanya kemiskinan. Orang kaya-kaya Badang Kiang itu alam miskinnya. Di Korea, di Jepang orang bunuh diri yang kaya-kaya. Kenapa? Karena dia anggap denganlah mati itu habis semua. Dalam keyakinan kita awal kan, mati itu awal bahagia atau awal sengsara. Di neraka tidak ada mati, tidak ada. Ini siksa neraka tidak akan diakhiri dengan kematian. Bahkan berkali-kali penghuni neraka meminta supaya dimatikan, tidak dikabulkan. Mati habis. Iqdi anna rabbuka, matikan saja kami oleh Tuhanmu, malaikat Malik. Tidak tahan lah. Tidak mati. La yamut wa la yahya, dan tidak pula hidup. Karena hidupku ada kenyamanan, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kegembiraan. Dan aku tidak ada itu. Ini kondisinya laksana kirakat tumbuh di batu, hidup segan, mati tenang. Itu neraka. Laksana kirakat tumbuh di batu. Karena begitunya, qi, peliharalah kami. Qi, peliharalah kami. Kalau pelihara oleh kamu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara olehmu, dirimu sendiri. Kalau qi, pelihara sebut jangan pelihara kami. Pelihara kami ya Allah. Dari hari pelihara, tapi daripada siksa, azab, kesengsaraan, penderitaan, malapetaka, neraka. Baru dilanjut ayat 92, 192. Kenapa begitu? Wahai Rabb kami, sesungguhnya atau lantaran karena siapa saja yang engkau masukkan ke neraka itu, pasti dia mendapat kehinaan, kerendahan, kesengsaraan. Untuk itu pelihara kami di neraka itu. Itu talinya. Ikut doa orang-orang beriman kan, yang dikatakan ulul albab itu. Orang yang akalnya, pikirannya jauh ke depan. Orang yang paling cerdas itu kan orang yang pikirannya jauh ke depan setelah mati. Akyas namanya. Kais, orang yang cerdik. Orang yang cerdik kais, orang yang dalam pemahamannya jauh ke depan pandangannya.
mengerti sebab akibat namanya kais. Kalau yang paling cerdik Akyas. Nasihat yang paling Akyas, orang yang berpikir untuk kehidupan setelah mati. Sepintar-pintar orang, secerdik-cerdik orang, bagaimanapun intelektualitasnya tingginya, pakar apapun, kalau panganannya menjelang mati saja, dalam istilah kajiannya itu orang cerdik, masih ongok. Sebab idenya menjelang mati saja, pikirannya. Yang paling cerdas kata Nabi adalah itu, Al-Akyas. Akyas asal katanya kais. Kais cerdik, pintar, jauh pandangan ke depan dalam pemahamannya. Kais, kaf yasin kais. Awak kalau pangana kita masih berkutat masalah hidup menyelamati, adun tiba di kais dia. Jangan dekat Akyas, kais dia adalah. Kalau pangana kita hanya sampai hari tua, lah tua bakudian. Kalau sampai situ baru dalam kajian agama kita masih, walaupun tidak dikatakan ongok raya, ongok sebaru, masih ongok. Karena orang yang pintar itu, orang yang pandangnya jauh ke depan sana. Jauh ke depan kepada kehidupan setelah mati. Nah, ditanya oleh sahabat, siapa yang paling Akyas, yang paling pintar? Yang paling pintar, yang paling jauh pandang ke depan, yang paling dalam pemahamannya. Jawaban Nabi, yang paling banyak mengingat mati dan bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Orang mengko berdoa kina azabanan kan pandangnya jauh ke depan itu. Orang beriman atau siapapun yang mengerti dengan doa-doa supaya dipelihara daripada neraka, diselamatkan, dimasukkan ke surga semacam. Karena pandangnya jauh lah sampai ke sini. Lah terbayang dia, lah ilmunya tentang kehidupan setelah mati. Itu yang mendorong. Jadi doa aku bukan hanya sekedar hafal-hafal gitu. Bukan hanya untuk kamakan doa aku, untuk melapirkan kamakah, syukuran ni rumah, untuk ketang kaji. Tak. Ikut doa tak dibaca untuk itu. Doa kerana kita telah faham, telah mengerti, telah mengilmui bagaimana nanti hebatnya penderitaan di kehidupan di seberang sana, sehingga lahirlah. Karena kan ulul albab punya doa. Kan ulul albab. La ayatil lil albab. Albab itu, albab. La ayatil lil albab itu ayat angka 190 ya. Ulul albab itu, albab itu lub itu inti. Lub itu inti. Inti pikiran yang jernih. Orang yang jernih pikiran, inti pikiran itu berahsia. Alun-alun diselimuti, diselubungi oleh berbagai macam kepentingan. Lubbun, inti. Kalau albab kata jamaahnya, berarti orang yang masih berahsia pikirannya. Ada yang diselimuti oleh kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan semu. Namanya albab. Nah, orang albab tu pikiran jajania, berahsia. Orang kau nama doa kan? Dia pikiran jauh ke depan. Ujung kajinya, kalau mantun ya Allah, ya peliharalah kami dari neraka fakhina. Lahirnya itu kan setelahnya fikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkar. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru ujungnya ya. Orang yang pergi panjang. Abang mau kita kecil cakap doa aku bukan hanya sekadar ucap-ucap, ujar-ujar. Bangku, peti doa menunggu, tidak sekadar itu saja. Kami patang makan di Persia.
Li niat inasa kau nak niat inasa. Nak dulu. Biasanya kan itu, makan ke rumah do niat inasa. Ayo, ipetilah doa ustaz. Tidak sekadar itu dah doa aku. Doa aku lahir daripada perenungan yang dalam, pemikiran yang panjang, bahawa kehidupan bukan hanya sampai kita mati di dunia, ada kehidupan yang kekal abadi di sana. Terbayanglah bagaimana nanti hidup di alam barzah, kebangkitan. Kemudian ada nanti namanya mahsyar, ada hisab, ada pembagian kitab catatan, ada penimbunan amal, ada pembalasan, segala macam sampai berujung ke neraka. Nah, gambar itu. Berpikir. Cerdas. Nabi katakan orang yang paling cerdas itu orang yang kasih pikiran. Lahirlah ucapannya faqina tabana. Kenapa? Sebab siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, berarti orang itu tidak dipelihara oleh Allah. Siapa yang tidak dipelihara oleh Allah, berarti dihinakan, direndahkan, dilecehkan, dipermalukan. Dipermalukan namanya dalam tafsirannya. Faqad zaitahu, faqad azallahu, Allah telah merendahkan dan telah menghinakan dan telah mempermalukannya di hadapan semua makhluk. Istilahnya siapa? Fadahtahu ala ru'usil asyad. Begini kita gambarkan gitu. Orang kadang mana? Sona kadang. Bayangkan saya, dia punya kedudukan, punya ikuannya. Halo? Yang punya kedudukan ku siapa? Punya ikuan. Ikuan. Dianjung, diamba, dimuliakan, disambut. Luar biasa. Tiba-tiba ditangkap oleh KPK, diborgol tangannya. Itu namanya tiba dikaji fadah namanya. Dipermalukan. Dipermalukan. Malu. Tidak bisa mangkik mukul. Faqad fadahta. Engkau telah mempermalukannya. Itu dunia. Di dunia. Patang masih mangguak orang. Masih terkesima, terpana dan terpesona. Masih bangan orang modenya. Bayangkan disambut, ya pena-pena ke dibawa orang. Oh, pena aku adalah kabar ini bawa orangnya. Oh, cepat. Pena. Antu leka. Ada orang membawa pena. Cuma tu. Pintu tu, awak kamu lupa buka tu tak? Buka. Kenapa buka lu pintu tu? Kamu masuk, buka lu pintu tu. Payunglah setiap dan seterusnya begitu kan orang kadang tiba-tiba dipertontonkan bagaimana tertangkuk dan ditangkuk namanya fadahtahu, engkau telah mempermalukannya, engkau telah mempermalukannya. Fadahtahu ala ru'usil asyad, di hadapan semua makhluk termalukan. Bayangkan di akhirat. Di dunia orang ko penguasa kadang. Fir'aun, bayang Fir'aun. Kabar Indonesia kan adalah Fir'aun kabarnya. Ketika Allah kepada malaikat, khuzuh. Dalam surah Al-Haqqah tu, khuzuh. Tangkuk pada aku. Di mahsyar tu gitu kan. Khuzuhu tangkuk. Fa'tilu. Tangkuk. Borgol rantai.
fi silsilah, rantai sepanjang 70 hasta. Sab'una zira'an fasluku, lalu seret ke neraka. Dia kena rami dah. Kan dipermalukan. Malah kalau mencela ayatnya, percaya salah tu ayat membaca surah Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah. Yakin salah tu ayat membaca. Khuduhu, tangkap dia. Di mana? Di tengah rami. Di semua orang mencari dia ketika itu. Diseret, dihilah, dirantai. Dibelenggu. Wajah tertelungkup. Tangan kaki diborgol, lalu dipertemukan. Seperti itu. Kalau kata, wah, kan begitu ayatnya tu. Baru tarik. Malu. Orang-orang seperti itu, faqad zaitahu. Bahwa supaya kita jangan sampai dipermalukan di akhirat, karena dihinakan, dilecehkan, disungkurkan, ditarik dan diseret. Keduanya, la tukhzina yaumal qiyamah di bawah. Nah, Rabbana wa atina ma wa'adtana, ayat 194. Rabbana wa atina, wahai Rabb kami, wa atina, berikan, anugerahkan kepada kami, ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan, ala rusulika, melalui rasul-rasulmu, la tuhzina, jangan engkau permalukan kami. yakni jangan engkau hinakan kami, engkau rendahkan kami, berarti engkau mempermalukan. Jadi tukhzina dipahami, jangan engkau permalukan kami nanti di hari kiamat, di hadapan semua makhluk, bukan hanya manusia, jin, malaikat dan makhluk lain. La tukhzina. Kanlah kita gambarkan tadi, di atas dunia saya dicekuk atau rami, kecil orang kini kau diciduk, OTT, orang tengah tiang, OTT. Doa itu arti OTT kiranya, OTT kau operasi tak tangan, kecil kau orang tengah tiang kiranya tak tangan. Malunya. Hari kiamat disebut dengan hari yauma, hari di mana Allah tidak menghinakan orang beriman. Kan sore apa? Tahrim tu. Tahrim. Kata para ulama-ulama kita dalam kitab mereka, hari kiamat itu hari yang Allah tidak menghinakan orang beriman. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ke bawah bunyinya, itulah yauma la yuhzillahu alladzina amanu, yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Itulah hari Allah tidak menghinakan, tidak mempermalukan, tidak merendahkan Nabi dan orang-orang beriman. Kan sore apa? Sore tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bagaimana supaya kita termasuk kelompok orang yang tidak Allah hinakan?
yang Allah tidak akan menghinakan Nabi dan pengikut Nabi. Berarti kita harus masuk kepada kelompok pengikut Nabi. Yauma la yuhzillahu nabi, hari saat di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi, merendahkannya, melecehkannya, membinasakannya. Dan orang-orang yang beriman bersama Nabi, berarti kita harus masuk kelompok Nabi. Kalau bahasa awaknya sauto sekoloter je Nabi, sekoloter. Koloter bara, koloter spesial, koloter Nabi. Koloter istimewa. Orang-orang yang sekelompok dengan Nabi itulah yang akan diselamat dari kehinaan. Itu tali-talinya. Tali-tali doa tadi. Hari kiamat, hari di mana? Saat di mana Allah tidak akan menghinakan, tidak akan merendahkan, tidak akan melecehkan dan tidak akan mempermalukan Nabi dan orang yang bersama Nabi. Maka jadilah kita termasuk orang beriman yang sebenar-benar beriman. Kalau bersalah, tobat dengan sebenar-benar tobat. Karena kita tidak pernah bersalah, dosa salah. Tobat, lalu terus menerus berdoa. Dengan doa qina ada benar, Rabbana wa ma apa? Man tudkhilin nar faqad zaitah wa ma lizalimin min. Itu di bawahnya Rabbana wa atina ma wa'tana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la Itu rangkaian doa. Berusaha dengan melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan rahmat Allah, amal saleh, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa, masuk kepada kelompok Nabi, maka doalah. Seolah wajar kita berdoa begitu tu. Dipelihara di neraka, karena siapa yang tidak dipelihara di neraka, pasti Allah hinakan dia. Dan sebaliknya Allah sudah janji tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman di hari kiamat. Itu talinya, ya doa ke barang, ya doa ke petang. Doa ke petang kan kita penggal doanya. Wa as'alukal jannah. Gitu kan? Wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Itu antara doa-doa. Alhasil kaji kita sapagi kini. Mari kita berusaha menjadi orang yang cerdas. Mari kita berusaha menjadi orang yang cerdas. Pikiran kita bukan hanya untuk pasca pensiun. Pikiran kita bukan hanya kamangawak yang sudah pensiun. Banyak mengalir menyusul kerajaan tinggal, menyusul amanah tinggal. Mengalir mempersiapkan baku kebang sumpi ketidiang ni ke dibawa isi le. Susul itu. Bekerja yo masih alaman yo nyanumpuk yo keparak yo jogging yo, tapi jangan lupa Messi. Wak kepai le. Kepai le. Jadi cerdas. Jadi orang cerdas bukan hanya berfikir untuk sebelum mati. Bagaimana kita menjadi orang cerdas adalah berfikir untuk hidup setelah mati. Ansur-ansur meninggal dunia aku untuk orang. Buat dunia aku, termasuk Indonesia aku, nak satu kita demikian, lain tak beramik dah. Banyak orang demikian. Baca lagi, sebentar lagi, baca lagi orang demikian. Tapi nak demikian badan awak, tak ada orang. Awak aja noh. Jadi kalau umur aku cik keluar, cik masuk, memang tinggal lah, fikir lah. Hello. Kalau umur aku tinggal sangok meleh, angok masuk, keluar melah cerdas.
Cerdasnya itu. Karena orang yang paling cerdas, orang yang siap untuk menghadapan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang setelah. Bukan mempertakut-takuti, memanglah tiba masuk, no? Tiba masuk, no? Ini tak boleh pertakut-takut kau pada jalan lagi ya. Pada jalan lagi ya, panjanglah fikir ke mati kau. Tak bisa. Jalan lagi ya. Fikirnya. Orang mudah. Tapi kalau orang lah masuk ring, memang harus di kanak-kanak lah. Uban lah merujuk. Ya lah merujuk. Kalau gila putih aja. Nah uban lah putih aja. Kenapa itu? Lah mulai meninggalkan dunia hitam. Kami ko lah mulai meninggal dunia hitam. Lah mulai masuk dunia putih kan. Kelaba-aba. Sehingga dikatakan kalau uban itu nazir. Dalam hadis Sahih Bukhari, uban itu disebut dengan nazir, pemberi peringatan. Uban itu 5. Setiap tumbuh uban, tumbuh 1 hasanah. Hapus 1 dosa. Naik 1 derajat. Tambah cahaya cek. Dan terakhir itu peringatan 5 uban. Kalian cabut uban. Siapa yang mencabut uban berarti dia mencabut cahaya. Kalau dicek tanduk no, kalam. Biamel atau ketut. Biamel lah. Ayo. Tapi kalau orang lah mulai kena hati dia mencari cek stek. Cek. Uban itu nazir peringatan. Jadi orang tumbuh hujan uban lah tiba nazirnya. Faqad ja'akumun nazir. Lah datang kepada kamu nazir. Berarti kalau itu lah tiba apa-apa mah. Lah tiba apa-apa. Kira itu kajiwa sepagi kini lah pas hari dan sekian. Inti kajiwa, ya berdoa aku bukan hanya sekedar lalu-lalu saja. Kan kaitan-kaitan doa kan nampak di kita. Kenapa doanya tak kayak bunyinya? Nama doa tak kayak orang yang cerdas. Orang yang cerdas namanya siko ulul albab. Doa orang ulul albab, orang yang punya baras pikirannya janniyah badasi. Ya doa qina adab benar, faqina adab benar. Rabbana man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar. Di bawah doa Rabbana wa atina ma wa'atana rusulika wa la tukhzina. Jadi bertali-tali tukhzina, akhzaita dan segala macam. Semoga kita ko termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dari kehinaan kesengsaraan abadi nanti di akhirat. Amin. Dan dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surga. Surga yang tak tanggung-tanggung, surga Firdaus benar. Amin. Halo. Amin ya. Apa ni? Saya doa kan? Akhirnya kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.